A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, peliharalah salat. Peliharalah semua salat dan peliharalah salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat tengah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah dengan penuh ketundukan. Nah, ada satu sisi yang ingin kita singgung dalam sirah nabawiyah kali ini, ayat ini. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Kata para ulama, yang dimaksud dengan sholat wusta atau sholat tengah ini adalah sholat asar. Kenapa? Karena dia posisinya di tengah antara udara panas dengan udara dingin. Antara siang, zuhur, dengan menjelang maghrib. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat wusta adalah subuh. Tapi yang paling kuat, jumhur ulama adalah sholat asar. Nah, Allah meminta untuk menjaga sholat asar. Kenapa? Ternyata memang fadilah sholat asar cukup banyak. Doa sangat makbul di waktu sholat asar. Makanya kata para ulama, di antara waktu-waktu yang detik-detik itu, setelah sholat asar, ada waktu yang tidak diketahui manusia, ada doa yang makbul. Maka upayakan, kata para ulama, doa yang paling kita inginkan, jangan sampai terlewat di waktu sholat asar. Kalau waktu sholat yang lain mungkin ditoleransi. Meskipun mungkin juga di waktu lain, alangkah bagusnya doa. Tapi yang lebih utama di waktu sholat asar. Bahkan di antara waktu sholat Jumat, hari Jumat, ada satu waktu yang makbul, kata para ulama, berdasarkan hadis, bainal asri wal maghrib. Antara asar sampai maghrib ada detik-detik yang makbul doa kita. Lalu di sini dikatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi, hadis-hadis Nabi dalam sirah nabawiyah, bagaimana berdiri salat menghadap Allah dengan penuh ketundukan. Di sini dikatakan penuh ketundukan itu seperti apa? Merendahkan diri dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesopanan, bukan dengan petantang-petenteng, dengan gagah-gagahan, bukan. Ini perlu kita garis bawahi poin ini. Kenapa? Kata Allah, menghadaplah Allah dengan penuh ketundukan. Ini mohon maaf, hari ini ada sekelompok orang sholat itu gagah sekali. Berdirinya gagah, lebar, badannya itu tegap, bahkan berhimpitan. Nah, ini yang ingin kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi. Nah, di sini hadirin sekalian, cara berdiri penuh ketundukan adalah berdirinya tidak menyombongkan diri, tidak gagah-gagahan, melainkan dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hati, dan penuh penerimaan. Apakah berdiri gagah seperti orang yang menantang itu kerendahan hati? Tentu bukan. Di sini izinkan Ana Al-Fakir menyinggung bagaimana berdiri yang nyunnah itu. Berdasarkan penjelasan ulama-ulama fikih dalam kitab-kitab mereka yang jumlahnya bukan ratusan kitab fikih itu. Dari sejak zaman Imam Mazhab sampai hari ini kitab fikih itu ribuan. Dan ini disinggung dalam lembaran-lembaran kitab-kitab fikih para ulama yang diwariskan dari para sahabat Nabi, lalu mengalir kepada tabi'in, lalu berpindah kepada Imam Mazhab. Imam Mazhab ini rata-rata adalah atba' tabi'in. Imam Abu Hanifah seorang tabi'in, ulama yang berjumpa dengan sahabat, dekat sekali dengan masa Nabi. Apa di sini?
Di sini dikatakan bagaimana Nabi berdiri. Ya, ini mohon maaf. Sekedar kita mengoreksi. Benar nggak berdirinya kita sesuai baginda Nabi yang katanya ngakunya nyunnah? Dan hari ini banyak yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah nggak nyunnah itu. Nah, ingin kita coba hadirkan. Kira-kira kalau ngedengar penjelasan ulama seperti ini dalam kitab-kitab ulama fikih, karena ulama fikih ini ulama syariat. Bahkan imam-imam hadis saja itu angkat tangan. Nggak sanggup belajar hukum fikih. Kenapa? Karena nggak cukup. Ilmu usul fikihnya, qawaidul fikihnya, ilmu tafsirnya, ulumul Qur'annya, ilmu hadisnya, riwayatnya, ilmu balaghahnya, badi'nya, arudnya, ilmu bahasa Arabnya, ilmu kosakatanya, ilmu mantiknya, ilmu sejarahnya, sosiologinya. Ini semua dimiliki oleh ulama fikih. Sehingga Imam Bukhari itu angkat tangan. Nggak mampu beliau hafal ribuan hadis, tapi beliau bermazhab. Mazhabnya Syafi'i. Imam Muslim juga sama, bermazhab. Mazhabnya Syafi'i. Imam Abu Daud, mazhabnya Syafi'i. Imam Nasai, Syafi'i. Imam Hakim, Syafi'i. Imam Baihaqi, Syafi'i. Ibnu Majah, Syafi'i. Imam Zahabi juga Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad, gurunya berguru kepada Imam Syafi'i. Bisa dikatakan 97% imam-imam hadis bermazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i hidupnya lebih awal. Jangan dibalik. Ustaz, ini kan hadis Sahih Bukhari. Nanti dulu. Karena bisa jadi redaksi hadisnya bertentangan dengan redaksi hadis yang lain. Sama-sama hadis sahih. Nah, itu diolah oleh para ulama fikih. Ini yang disampaikan para ulama fikih. Nabi itu yufarriju baina qadamaihi, melebarkan di antara kedua kakinya, yang kanan dan yang kiri, fi qiyamihi, dalam berdirinya, berapa lebarnya, berapa luasnya. Qadra arba'i asabi, seukuran 4 jari. 4 jari Bapak Ibu. Sejengkal aja enggak. Sejengkal itu kira-kira 10 jari. Kalau dijengkalin, itu 10 jari. Ini Nabi berdiri 4 jari. Li'annahu aqrabu ila khusyu', karena itu lebih dekat kepada kekhusyuan, kaza fil muhit. Beginilah juga yang disampaikan oleh pengarang kitab Al-Muhit. Ini mazhab Hanafi bilangnya begini. Ini kitab terkemuka, kitab terdepan mazhab Hanafi karya Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar. Ini kitab paling bergengsi di antara kitab-kitab mazhab Hanafi. Berikutnya bagaimana menurut Imam Syafi'i? Mazhabnya, wa yusannu ayyufarriqa baina qadamaihi fi qiyami biqadri shibrin. Kalau dalam mazhab Syafi'i, berdirinya Nabi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada itu sunnah bagi kita melebarkan antara kaki kanan dan kaki kiri kita ketika berdiri shibrun. Apa itu shibrun? Nanti dijelaskan oleh ulama bahasa. Dalam kitab Lisanul Arab, shibrun itu apa? Tidak. Karena mengikuti sunnah Nabi. Shibr ini. Idhuwa sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika. Kenapa? Karena Nabi melakukannya begitu. Karena Nabi sholatnya ngelebarinya selebar shibr. Wa yukrahu ayyukrina bainahuma, dan makruh didempetin. Kalau kita berdiri, kaki kanan sama kaki kiri itu dempet rapat, itu makruh. Au yuwassa aksar min dzalik, atau dilebarin lebih lebar dari shibr, itu juga makruh. Kata mazhab Syafi'i dalam kitab Imam Syarbini, kitab Mughnil Muhtaj. Ini juga kitab terkemuka. Siapa yang nggak kenal kitab Al-Mughni, Mughnil Muhtaj, mazhab Syafi'i? Nah, apa itu shibr? Dalam Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, definisi shibr dikatakan asyibru huwa, shibr itu ma baina tarafil ibham
jarak antara ujung ibham, ujung ibu jari, ujung jempol, wa tarafil khinsar, dan ujung kelingking. Bitafrij al-mu'taj, dengan dibuka secara normal. Ini kalau dirapetin. Normal begini. Jadi 5 jari. Siber itu kalau dalam Hanafi tadi jarak Nabi 4 jari. Ini kata mazhab Hanafi, kata mazhab Syafi'i 5 jari. Tidak terlalu berbeda. Jadi Nabi dirinya 4 jari tangan, Syafi'i siber. Au ma yuqaribu khamsa asabi, kata literatur yang lain, atau yang mendekati 5 jari. Ukuran kira-kira 5 jari. Kita beralih kepada mazhab Maliki. Bagaimana menurut mazhab Maliki berdirinya baginda Nabi? Wa yundabu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang sholat ayyufarriqa, untuk memisahkan bainahuma, antara kaki kanan dan kaki kiri, yaitu qadamaihi, kaki bagian bawahnya, fi hal qiyamihi, ketika dia berdiri, wa yakunu dzalika, dan itu terjadi biqadri, seukuran. Ini saya terjemahkan kata per kata. Arba'i asabi, seukuran 4 jari, au khamsah, atau 5 jari. Sama berarti. Mazhab Hanafi 4 jari, mazhab Syafi'i sekitar 5 jari, mazhab Maliki 4 atau 5 jari. Wa yukrahu dabmuha, dan makruh merapatkannya, kama yukrahu at-tabhij al-katsir, sebagaimana makruh dilebarkan sangat lebar. Coba kalau kita bandingkan dengan saudara kita hari ini, ada yang lebar banget. Saya kira-kira kalau dihitung itu sampai kurang lebih 25 jari. Nah, yang sangat kita sayangkan, ngakunya nyunnah. Nah, ini perlu kedewasaan. Ketika ada saudaranya di sebelahnya itu nggak mau ngerenggangin. Nah, perlu saling memahami. Kenapa? Justru yang nggak renggang ini yang nyunnah. Gitu. Ada dalilnya. Jangan kita mengikuti tanpa dalil yang nanti kita kupas. Dalil yang digunakan ini benar nggak? Ternyata penafsiran dan penerjemahan katanya keliru. Gitu. Jadi sudah dibahas oleh para ulama. Lalu mazhab Hambali. Bagaimana sholat Nabi? Wa yusannu tafriqu qadamahi, dan disunahkan memisahkan kaki kanan dengan kaki kiri qadra shibrin, seluas shiber. Ini sama dengan Syafi'i. Wa qila duna. Bahkan ada pendapat dalam mazhab Hambali yang berpendapat lebih rendah dari 5 jari. Berarti sekitar 4 jari. Wa yukrahu takhis, dan makruh dilebarkan, li'annahu hayatun qabihatun, karena itu adalah bentuk yang buruk. Qabihah itu jelek, tidak baik, tercela, la tasluhu bis shalah, enggak benar dalam salat. Tuh, Bapak Ibu, ini dalam mazhab Hambali. Saya menyampaikan apa adanya. Terlepas kita mau ngikutin mau enggak, yang penting saya sudah menyampaikan sehingga lepas dari tanggung jawab saya untuk menyampaikan. Bagaimana petunjuk Nabi dalam meluruskan saf? Nah, ini ketika saya sampaikan dalil-dalil tadi, ada sekelompok majelis salim bilang, Ustaz, kesunahan kami mengikuti baginda Nabi bukan dalam yang 4 jari Nabi berdiri itu. Pintu masuk kami kesunahannya dari hadis riwayat Imam Abu Daud yang merapatkan saf. Katanya begitu. Oh, oke, kita terima cara berpikirnya. Benar nggak penjelasan ulama seperti itu? Benar nggak penerjemahannya? Benar nggak penjelasan ulama hadisnya? Jadi kita beragama itu menginduk kepada penjelasan ulama. Dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir. Nah, ini dikuasai oleh ulama-ulama fikih. Apa yang dalil digunakan? Ini dalil yang digunakan merapatkan saf, dan nanti ada yang menempelkan pundak dengan pundak. Benar nggak maksudnya begitu? Karena yang melakukan itu cuma 1 orang. Ro'aitu rajula, kata Anas. Aku melihat seorang lelaki.
Seorang saja. Yang lain nyaksiin dan mengkritik itu bahkan. Lau fa'altu dzalikal yaum, kata Anas bin Malik, kalau perbuatan nempelin pundak dengan pundak, kaki dengan kaki itu aku lakukan hari ini, para sahabat pada kabur. Seperti keledai yang lepas dari ikatannya. Kata Anas bin Malik dalam hadisnya. Maksudnya apa? Itu enggak disukai. Itu pekerjaan buruk, pekerjaan yang tidak nyunah. Harusnya begitu pemahamannya. Bukan mereka-reka. Jadi pemahaman ini pemahaman ulama hadis dan ulama fikih. Kita maklumi sholat seperti itu. Mungkin karena belum sampai hadisnya. Mungkin belum sampai informasinya. Nah ini di sini sampaikan. Hadis yang digunakan untuk merapatkan saf, hadisnya ini. Rusu sufufakum. Rusu itu Bapak Ibu bukan dirapatkan. Rusu itu ratakan, rata. Gitu. Sufufakum saf kalian waqaribu, dan dekatkan, bukan ditempeli. Deketin, yang jauh dideketin. Bainaha, di antara saf itu, di antara saf pertama dan saf kedua, kata Imam Nawawi. Bukan antara badan dengan badan. Wahatu bil a'naq, dan sejajarkan pundak dengan pundak. Jadi diratakan, disejajarkan, bukan ditempelin. Hadis Nabi nggak pernah nyuruh ditempelin. Nggak ada hadis Nabi nempelin. Yang nempelin pundak itu perilaku seorang sahabat yang dikritik oleh Anas dan sahabat-sahabat yang lain. Kok begitu sholatnya? Tapi yang menariknya Bapak Ibu, kenapa justru itu yang diikuti? Nah kita maklumi karena mungkin karena hari ini kita jauh dari baginda Nabi. Tapi tolong tengok, lihat kitab-kitab fikih para ulama yang jumlahnya ratusan menjelaskan itu. Maka ketika ada saudaranya, jangan justru saudaranya yang benar dibilang bid'ah. Nah ini menjadi masalah. Mesti kita terbentuk persatuan. Sini dikatakan, wahadu bil a'naq, sejajarkan di antara pundak. Nah, perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ini yang diselewengkan oleh beberapa ustadz. Bab ilzaqul mankib bil mankib. Kata Imam Bukhari ada babnya, merapatkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki. Atau taruhlah artinya menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki. Kata Imam Ibnu Hajar, al-muradu bizalika al-mubalaghah. Maksud dari teks Imam Bukhari ini adalah mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Hiperbola. Apa itu hiperbola? Majazi. Apa itu majazi? Kiasan. Salat Nabi dan sahabat itu nggak begitu-gitu amat rapatnya. Tapi ini diselewengkan makna mubalaghah sama ustadz-ustadz yang pernah saya dilihat di YouTube itu. Imam Ibnu Hajar menyampaikan bilang mubalaghah itu sangat rapat, sangat nempel. Itu berarti dia nggak paham bahasa Arab. Justru dia bilang begini, mereka itu nggak paham bahasa Arab, jadi nyalain. Unik gitu. Dia yang keliru, tapi dibilang itu orang-orang yang sholat kayak gitu itu nggak paham bahasa Arab. Dibilang begitu. Berarti ini ulama fikih nggak pada paham bahasa Arab, padahal orang Arab gitu. Jadi Imam Ibnu Hajar menyebut mubalaghah ini, saya cek dalam Maktabah Syamilah. Berapa banyak kata mubalaghah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, itu maksudnya adalah mubalaghah itu hiperbola. Di sini saya cantumkan beberapa kalimatnya. Tapi karena waktu yang panjang saya nukil yang pokoknya saja. Fulanun laisa bi insan. Kata Imam Ibnu Hajar. Fulan itu bukan manusia. Kata Ibnu Hajar, hada warda mauridil mubalaghah. Ini datang dalam konteks mubalaghah. Itu bukan orang, itu mubalaghah. Gitu. Majazi. Kalimat mubalaghah disampaikan, digunakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab yang sama, Fathul Bari. Itu maksudnya adalah kiasan, majazi. Nah, kita singgung berikutnya. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di sini mengatakan, dia melanjutkan begini. Maksudnya adalah hiperbola fi ta'dili shaf. Ya, majazi di dalam meluruskan shaf, wasad di khalalihi, dan menutup tempat kosong, wa qad warada al-amru bisaddi khalali shaf. Dan telah ada perintah untuk
menutup tempat yang kosong, wa targhib fihi, dan anjuran terhadap hal itu fi ahadits katsirah, dalam jumlah hadis yang banyak, ajma'uha, yang paling lengkap kata Imam Ibnu Hajar hadisnya dalam masalah mengisi tempat yang kosong, celah yang kosong, yang paling lengkap itu hadisnya yang paling menyeluruh, paling sempurna adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar anda Abi Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Imam Hakim, walafzuhu, dan lafaznya kata Imam Ibnu Hajar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, aqimus sufuf. Aqimu itu bukan rapatkan, luruskan. Aqimu, tegakkan shaf. Aqama yuqimu, tegakkan, luruskan shaf. Wahadu bainal manakib, dan sejajarkan di antara pundak. Wasadul khalal, dan tutup tempat-tempat yang kosong. Wala tadaru furujatus syaitan, dan jangan kalian biarkan celah-celah yang kosong untuk setan. Waman wasola sofan, siapa yang nyambung shaf, Allah menyambungnya. Waman qata'a shafan qata'ahullah, siapa yang memutuskan shaf, Allah memutuskannya. Nah, nanti kita singgung nih. Apa yang dimaksud dengan celah yang kosong? Berapa lebar? Kan perlu paham kita di situ. Perlu tahu. Di mana hari ini orang nempelin pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Tidak ada celah sama sekali. Nah, maksud yang dimaksud celah yang kosong ini seperti apa? Maka melalui YouTube ini saya berpesan kepada para imam, jangan menerjemahkan secara salah kalimat sawu sufufakum. Sawu itu ratakan. Ratakan shaf, bukan rapatkan. Karena mungkin kita sering dengarnya begitu. Ada artikelnya begitu, ada videonya gitu. Jadinya kita refleks. Sawu sufufakum, rapatkan shaf. Padahal sawu itu ratakan, luruskan shaf. Sawu, sawah-sawah. Kalau di Arab Saudi itu sawah-sawah, sama-sama maksudnya samakan shaf. Ratakan shaf, luruskan shaf. Nah, di sini dikatakan, kata Imam Ibnu Hajar demikian, yang tadi hadis kita singgung. Nah, maksud dari celah yang kosong seperti apa, hadirin sekalian? Ini banyak orang yang nggak tahu. Karena mungkin baca kitab fikihnya juga, ngaji pesantren nggak sempat. Mungkin ngajinya umum. Yang pesantren juga barangkali nggak sampai mengkaji kitab ini. Ini dalam kitab Faidul Bari, karya Syekh Anwar Al-Kasmiri. Di sini dikatakan, qala sahib Faidul Bari al-muradu bil ilzaq, yang dimaksud dengan menempelkan pundak dengan pundak, al-mankib bil mankib indal fuqaha al-arba'ah, menurut ulama-ulama 4 mazhab, alla yutraku fil bain furjatun tasa' biha salisan. Celahnya itu adalah agar tidak dibiarkan antara orang yang berdiri, bain, dua orang itu, furjah, celah yang cukup untuk ditempati orang ketiga. Tuh, Bapak ini masih belum jelas. Kita perjelas dengan mazhab fikihnya. Mazhab Syafi'i dalam kitab Imam Mawardi, ulama terkemuka, ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, apa kata Imam Mawardi pada jilid kedua halaman 338 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, apa kata Imam Mawardi? Wayam bagi, dan selayaknya, seyogianya, ayyusawiya baina manakibihim, imam itu meratakan baina manakibihim, pundak-pundak jamaahnya dalam shaf, diratain. Wala yatruka baina snain furjatan, dan tidak membiarkan di antara dua orang yang berdiri celah
tasak salisan, yang muat untuk orang ketiga. Sama dengan penjelasan tadi. Fa'in wajada furjatan, kalau ada celah yang muat satu orang, dakhala fiha liyasuddaha, maka hendaknya harus diisi. Lewat 26 Isya. Sini baru lewat 2122. Baru lewat 16. Jadi yang dimaksud tempat yang kosong itu tempat yang muat satu orang. Kalau nggak muat, nggak perlu diisi. Kalau cuma renggang sejengkal, nggak muat sejengkal satu orang. Sejengkal setengah, nggak muat. 2 jengkal juga belum tentu muat. Benar nggak? Belum tentu muat. Maka di sini dikatakan berikutnya oleh Imam Nawawi. Kalau tadi Imam Mawardi, ini Imam Nawawi menjelaskan. Penjelasannya senada. Wa makna taswiyatus shaf, yang dimaksud dengan meluruskan shaf, itmamul awwal wal awwal, menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian shaf berikutnya setelah yang pertama. Wasadul faraj, dan menutup celah. Wa idza ra'a khalalan, dan kalau ada orang yang ketika sholat itu melihat tempat yang kosong, saddahu, tutup. Wala yabqa baina snaini furjatan, dan jangan biarkan ada celah di antara dua orang yang berdiri dalam shaf, tasak salisan, yang muat orang ketiga. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bandingkan dengan hari ini yang kita begitu khawatir. Maka setelah kita mendengar, nggak perlu terlalu riskan, terlalu cemas, nggak nyaman kok ini kok ada jarak sejengkal di kanan saya, atau sejengkal setengah, atau barangkali 2 jengkal. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita takbir itu peluang. Kata Imam Bukhari, takbir itu tangan sejajar telinga. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, tangan di atas kepala Nabi itu takbir. Itu dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Bukhari, jari tangan di samping telinga. Kata Imam Muslim, tangan sejajar pundak. Sejajar pundak semana? Sejajar ke samping, bukan sejajar ke depan. Bukan, kalau ke depan begini, ini sejajar ke depan. Dalam susah begini, sejajar ke samping. Kata para ulama menjelaskan, maksudnya apa? Begini, lalu takbir begini. Nah ini sejajar ke samping tangannya. Ini tentu membutuhkan ruang. Betul nggak? Ini perlu ruang. Di sini mungkin ada pala orang, ada gigi orang. Lah kalau kebentok repot. Bisa rontok semuanya. Allahu Akbar. Yang mau takbir begini, ya silahkan saja. Tapi tidak sesuai dengan hadis. Ya mudah-mudahan dimaklumi. Ya mungkin karena pemahamannya seperti itu. Ya mudah-mudahan dimaklumi. Lalu di sini dikatakan oleh Imam Bujairmi, sebagian orang menyebutnya Bujairmi, dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairmi Al-Khatib, apa? Wal muradu bil furjah, yang dimaksud dengan celah yang kosong. Ini jelas. Yang dimaksud dengan celah yang kosong, allati yundabu sadduha, yang dianjurkan untuk ditutupnya, ma yasa'u syakhsan, adalah celah yang muat satu orang. Baiklah tasahu, kalau tidak muat, pala yundabu, maka tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk diisi. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila tadyiq, karena itu mengakibatkan sempit dalam sholat. Tidak nyaman. Ila tadyiq ala sopi. Ya. Tadyiq di dalam sop itu. Jadi terjadi penyempitan gerak. Ya, jadi susah bergerak. Kalau nggak muat satu orang, dipaksain. Nanti yang sholat di situ susah bergeraknya. Begitu maksudnya. Maka celah yang kosong yang dimaksud harus diisi itu celah yang muat satu orang. Jelas sekali perkataan Imam Bujairmi ini. Lalu berikutnya Imam Munawi. Apa kata beliau dalam kitabnya Faidul Qadir? Wala yuhashir mankibuhu mankiba sahibi. Pundaknya jangan sampai berdesakan dengan pundak sahabatnya di sebelahnya tuh Bapak Ibu. Kalau kita nurutin penjelasan ulama fikih ya kita ikutin.
Jangan sampai berdesakan, sampai susah bergerak. Padahal sholat itu, inna sholata la syugla. Sholat itu kesibukan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Berikutnya di sini dikatakan, itu baru mazhab Syafi'i. Nah, di sini disinggung. Ya, hadis yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita ini yang menempelkan pundak. Di sini katakan, ada seorang laki-laki yulziku mangkibahu bimangki sahibi, menempelkan pundak dengan, ini dikomentari oleh Anas. Redaksi komentarnya, wa kana ahaduna, ada salah satu dari kami, satu. Redaksi yang lain, teks hadis yang lain, ra'aitu rajula minna, aku melihat seorang laki-laki dari kami, seorang. Teks yang lain, fara'aitu rajula, aku melihat seorang lelaki. Tuh, Bapak ini. Lalu kata Anas, dalam riwayat yang lainnya, di sini dikatakan, walau fa'altu dzalika bi ahadihim, kalau itu aku lakukan hari ini kepada para sahabat, kan Anas memang umurnya dipanjangkan. Panjang umurnya sampai ketemu para tabi'in yang dewasa. Kalau aku lakukan hari ini terhadap mereka, para sahabat, lana faro ka'annahu baghalun syamush, maka para sahabat akan kabur, nafaro, yanfir, seperti keledai yang liar, yang sulit dikendalikan. Kenapa? Karena perbuatan yang tidak sesuai perbuatan Nabi. Perbuatan yang bukan nyunnah, yang harus dihindari. Kata mazhab Hanafi, apa yang dimaksud dengan celah yang kosong? Wa yambaghi lil imam ayyamura bit tarasi. Maka selayaknya imam menyuruh jamaahnya untuk tarasi. Apa? Untuk mensejajarkan wasadil khalal, dan menutup tempat yang kosong. Qauluhu, perkataan sadul khalal ini maksudnya adalah bi alla yaqfur jatun tasa'u rajulan. Itu maksudnya adalah tidak membiarkan celah yang muat satu orang laki-laki. Berikutnya mazhab Maliki, saya singkat saja karena waktu tinggal 3 menit. Imam Khattab menjelaskan dalam mazhab Maliki, kita mazhab Maliki, wa yukrahu, ya, kitabnya Mawahibul Jalil. Di mana? Di jilid 2 halaman 115. Cetakan Darul Fikr. Ini penerbit terkemuka. Wa yukrahu, makruh, ayyabqa fis saffi, dibiarkan dalam satu saf purjatan, celah, tasak musollian akhar, yang muat satu orang sholat. Tuh, dalam mazhab Maliki jelas makruh membiarkan celah yang kosong, makruh sebetulnya, bukan haram, cuma makruh. Ada kosong nih, muat satu orang, dibiarin, gak dia maju, makruh itu, tidak disukai. Ayat kok, bahkan hari ini kita, ini gimana? Kaki dilebarin, berdiri sangat lebar itu seperti tamayul al-Yahud, seperti berdirinya orang Yahudi. Nah, gimana itu? Lah coba itu Bapak Ibu. Kalau kata orang Bekasi kan, lah coba itu. Di sini muat satu orang sholat di annahu yu'addi ila qat'is shaf, karena itu mengakibatkan terputusnya saf, barisan. Saya percepat. Mazhab Hambali. Ini mazhab yang ustadz-ustadz kita ini, ya, yang nyuruh nempelin, itu ngakunya mazhabnya Hambali. Kita sampaikan perkataan mazhab Hambali. Bagaimana? Kira-kira diterima enggak gitu? Jadi kita kan kalau akur tuh enak, gitu, satu visi. Gitu. Ini enggak, Indonesia mazhabnya Syafi'i, yang disampaikan mazhab Hambali. Tapi yang disampaikan mazhab Hambali juga enggak, gitu. Ini kalau rata kan sama. Ini yang mazhab Hambali dikatakan fa in kanatil furjah yasira. Kalau celahnya itu yasira, sedikit. Celahnya itu kecil, la tasa' rajulan, enggak buat satu orang untuk masuk ke dalam shaf itu, lam yamna al-ittisal. Maka itu
tidak menghalangi tersambungnya sop. Jadi kalau kosong, nggak mau satu orang, nyambung sopnya. Wa in kanat tasa' rajulan, kalau muat satu orang, fahiya makruha. Kalau ada tempat kosong muat satu orang, nggak diisi, itu makruh. Cuman makruh, Bapak Ibu. Artinya, alangkah bagusnya diisi, biar tidak makruh. Demikian, Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah hampir tiba waktu sholat Isya, 40 detik lagi ya dalam layar kita. Maka dengan penyampaian ini kita berharap begini. Bagi yang sholatnya barangkali mau menempelkan, ya silahkan saja kalau keyakinannya seperti itu. Tapi itu tidak sesuai penjelasan ulama. Namun jangan menyalahkan saudaranya yang gak mau nempelin. Karena itu justru yang sunnah. Justru yang ada jarak ini yang sesuai dengan petunjuk ulama. Tuh, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi berdirinya cuma 4 jari. Nah, karena kita belum biasa nih. Nabi itu lurus itu ininya menghadap ke kiblat. Kan kalau kita kan rada miring nih. Kalau Ibnu Umar itu dilurusin ujung-ujungnya. Ya karena kita nggak biasa jadi rada ugig, rada kikuk, dan rada pegel. Yang biasa lebar, dia rada rapetin. Itu rada nggak nyaman. Betul? Ya, sedikit-sedikitlah kita coba mengikuti penjelasan ulama. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Kalau pengen mengaku mengikuti sunnah, gitu. Maka di sini kita berharap terjadi persatuan. Yang nempelin setelah mendengar ini, oh ternyata penjelasan ulama fikih itu berbeda dengan perbuatan saya. Ya silahkan. Gitu, saling memaklumi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi tidak ribut cuma gara-gara itu. Yang satu karena diempet terus, akhirnya diinjak, aja ribut. Ada yang begitu Bapak Ibu. Karena diempet terus, akhirnya dia pada dongkok, bukan malah khusyuk. Akhirnya diinjak itu kaki orang. Nah, ini memicu perpecahan. Maka kita berharap dengan disampaikan hadis-hadis ini, penjelasan-penjelasan ulama ini kita berharap kita semakin akur dan semakin rukun sesuai nama masjid kita, Izzatul Islam. Keagungan Islam, kebesaran Islam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah kedaifan ana al-fakir sendiri. Billahi